pandangan Kadin tentang energi bersih ini seperti apa Pak? Karena kan orang seringkali dibenturkan ya Pak ya antara energi bersih dengan kepentingan ekonomi. Jadi kadang-kadang ekonominya nggak nyambung, akhirnya prinsip-prinsip lingkungannya ditabrak gitu Pak. Boleh Pak silakan. 10 menit. Terima kasih Pak Moderator Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih daripada Investor Trust ya atas mengundang kami untuk berbicara dalam Green Summit ini. Perkenalkan saya Halim Kala, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Hijau. Memang fokus kita Pak untuk transisi ke energi hijau. Posisi saya Wakil Ketua membidangi green energy, electric vehicle, baterai, juga green building, green process, dan juga membidangi environmental, pengolahan sampah dan lain-lain. Jadi itu yang bidang-bidang saya di Kadin ini. Jadi sangat terkait dengan sustainability, hijau, industri hijau, dan juga bagaimana transfer ke renewable energy. Mungkin saya silakan sedikit, mungkin pendahuluan sedikit Pak. Jadi memang kebutuhan akan industri hijau atau green energy ini sangat penting sekarang ini ya, karena dunia memang memerlukan untuk kita hidup lebih sehat, lebih baik. Jadi sehingga kita ingin bumi ini lebih mengurangi pemanasan global sehingga harus menurunkan emisi, dan memanglah emisi terbesar kan dari pembangkit dan mobil. Jadi kami fokus bagaimana ke depan untuk bumi yang lebih sehat. Lanjut, memang ke depan ini memang Republik sekarang adalah komunikasi kita sudah internet, apa semua, transport kita udah mobil listrik, power source kita dari energi terbarukan, mulai dari solar, angin, dan terkait dengan geothermal, apa semua, biomas, ya, air juga, itu dia. Jadi kami dari pengusaha di Kadin ini memang kita berkomitmen Pak untuk membantu pemerintah dalam next untuk Wakil Industri merancang program kerja yang jangka panjang ya. Transisi energi salah satu utama dalam pertemuan Bali juga. Jadi kami bagaimana percepatan energi hijau atau EBT menjadi revisi RPTL juga sesuai target RPTL 75% tadi yang dikatakan dari Pak dari PLN Pak ya. Sehingga saya juga kita juga lagi mengembangkan Pak swasta yang pembangkit listrik EBT, juga elektrifikasi transportasi segalanya. Lanjut juga penguasaan rental rantai ini baterai, utamanya untuk BESS, untuk backup power, terus juga infrastruktur hijau, kawasan industri hijau, terus juga repulsi pola limbah yang lebih environment, yang lebih friendly ya, environmental friendly segala itu kira-kira. Dan lanjut, jadi kita 7 langkah strategis kami adalah greening the power sector. Jadi kita ingin mengembangkan, kami juga ada pembangkit angin Pak di Sulawesi Tenggara 150 megawatt, lagi juga air yang mini hydro 36 megawatt. Ini yang kita kembangkan, ini dari 2 tahun mendatang sudah bisa selesai, sehingga kita ini kebijakannya transisi manufaktur semua kita istilahnya kita energizing Indonesia clean, local and resilient gitu loh, adaptasi. Kedua, lanjut, kita juga ingin mewujudkan jaringan energi bersih yang stabil dan pemakaian baterai, energi sistem storage system, dan smart grid sesuai dengan langkah PLN ini ya. Jadi kami juga swasta ingin berpartisipasi dalam hal tadi itu, karena tanpa jaringan energi yang bersih dan berkelanjutan dan pemakaian baterai ini tidak menjamin
maklum aja Pak, tadi eh, energi energi terbarukan kan intermittent. Jadi kalau ada stabilizer itu mesti pakai baterai energi storage ya. Tiga, hijau mempercepat pengembangan kendaraan listrik. Kami juga di Kadin mengembangkan sendiri mobil listrik, bikin sendiri desain lokal segala untuk kebutuhan angkutan kota kecil-kecil, angkutan sampah dan juga mobilitas, sehingga ini mempercepat transisi hijau juga di jalan ya. Ya ini buatan anak bangsa Pak, desain juga sendiri. Insya Allah kita akan mass product ini mobil listrik kecil-kecil ini. Memang kalau mobil listrik kan udah banyak, tapi yang dari China yang gede-gede Pak, yang ini yang kecil-kecil ya. Memang di Cina juga mulainya yang kecil-kecil juga. Jadi kita ingin menggarap ini yang mana belum dilihat oleh banyak pabrikan besar. Sehingga ini menjadi modal buat kita sendiri Indonesia. Ini made in Indonesia dan desain by Indonesia Pak. Dan pemakaian lokal konten salah 70%. Kita udah buat prototipenya ada, pabriknya segera udah dibangun. Memang mass produknya baru akan tahun 1 tahun 2 tahun lagi ya. Terus keempat, kita juga ingin membangun supply chain baterai untuk ya, tadi terkait dengan BSAD itu Pak. Jadi kita bekerja sama dengan BYD baterai dan beberapa pemain baterai, kita membangun assembly di sini hingga mensuplai kebutuhan baterai untuk power dan yang lain-lain, backup power. Karena baterai sekarang memegang peranan penting dalam hal ini. Dulu kayak rumah Pak, kita setiap padam kita pakai genset. Sekarang bisa ganti baterai yang lebih hijau, nggak ada polusi dan nggak ada noise, ya nggak ada suara, dan maintenance pre maintenance dan kita jamin 10 tahun. Ini yang kita mau ganti, adaptasi kepada masyarakat. Udah nggak usah pakai genset, pakai baterai aja sekarang untuk backup rumah. Kalau mati listrik langsung baterai nyala. Itu jadi, dan bisa ditaruh di rumah, nggak taruh di luar. Ini yang kita lagi bangun Pak. Ini memang baru mulai, di negara lain sudah berkembang sangat. Lanjut. Jadi juga kita ingin mengembangkan kawasan industri hijau yang mana pakai solar panel semua pakai baterai juga, sehingga smart system semua, sehingga lebih banyak daya power dari alam gitu ya. Airnya recycling, terus sampah juga di recycle juga, atau kita tidak buang sembarangan, kita proses sendiri. Ini yang supaya menjadi green process. Untuk ke-6, lanjut, kita juga ada bekerja sama financing. Kan ini tadi butuh dana besar Pak ya untuk pengembangan ini. Banyak banker atau financial dari luar punya green fund. Ini yang kita ingin gerakkan supaya ini jadi modal untuk membangun energi hijau ini Pak. Ini yang juga lebih penting, 7, lanjut Pak. Nah tadi dari Danantara sangat antusias membicarakan soal sampah. Kami juga di sini mengolah sampah yang berkelanjutan. Jadi tidak lagi dibuang di TPA, tapi kita proses sendiri. Kami ada proses center, jadi habis 100%. Kita ini develop baik kita semua, polusinya 0 ya, canggih, kecil-kecil ya. Jadi berbeda dari arahan besar Pak yang waste to energy. Kita ini kecil, investasinya cuma 10 miliar bahkan di bawahnya, tapi kapasitasnya 50 ton. Jadi untuk kawasan-kawasan kecil berkecamatan ya, sampahnya dikelola langsung di situ. Jadi dan tidak butuh luas lahan, cuma perlu kira-kira 1000 sampai 2000 meter persegi, sehingga sampah-sampah ini lebih gampang kita proses. Jadi juga ini lebih jauh, tidak ada lagi. Dan ini semua prosesnya
tidak ada polusi, ya, tidak ada emisi, bersih dan nggak ada bau Pak juga ini. Jadi ini yang kita ingin kembangkan ke seluruh Indonesia. Dan juga kita punya alat juga untuk mengambil sampah di air, di sungai ya, sehingga lebih bersih semuanya. Ini kita bikin sendiri sehingga semuanya local made Pak, ini engineering. Itulah kira-kira ini. Lanjut sedikit Pak, lanjut next. Nah ini memang jadi kenapa harus energi terbarukan ya, karena tadi itu beberapa hal ya, lebih bersih, lebih sustainable ya, segalanya memenuhi aspek lingkungan. Terus lanjut lagi, jadi memang renewable energy untuk kita ke bagaimana fosil pindah ke renewable energy, dan juga ini renewable energy membuat job lebih banyak. Ya. Saya kira itu aja. Baik Pak Halim. Ya. Menarik sekali Pak Halim. Boleh tepuk tangan untuk Pak Halim kalau.